Soal IPA SMP kelas 9 semester 2. Pilih jawaban yang menurut Anda paling tepat. Soal nomor 1. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain dengan energi yang dimilikinya. Namun, kuat dan lemahnya tarikan terhadap benda itu berbeda-beda. Untuk benda yang ditarik dengan lemah, biasanya disebut dengan A. Paramagnetik, B. Paralel magnetika, C. Parsial magna, D. Magnetik. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain dengan energi yang dimilikinya. Untuk benda yang ditarik dengan lemah oleh medan magnet, jawaban yang benar adalah A. Paramagnetik. Paramagnetik adalah jenis material yang ketika diletakkan di medan magnet eksternal, mereka akan menunjukkan sifat magnetik yang lemah dan sifat ini hilang ketika medan magnet eksternal dihilangkan. Beberapa contoh material paramagnetik adalah aluminium, tembaga, dan oksigen. Soal nomor 2. Jika Anda diminta menunjukkan contoh benda yang sifatnya diamagnetik, maka jawabannya adalah A. Nikel, B. Seng, C. Aluminium, D. Besi. Jika Anda diminta menunjukkan contoh benda yang sifatnya diamagnetik, maka jawabannya adalah B. Seng. Diamagnetik adalah jenis material yang ketika diletakkan di medan magnet eksternal, mereka akan menunjukkan sifat magnetik yang sangat lemah dan berlawanan dengan medan magnet yang diterapkan. Sifat ini juga hilang ketika medan magnet eksternal dihilangkan. Beberapa contoh material diamagnetik selain seng adalah tembaga, perak, dan timbal. Soal nomor 3. Sebagai sebuah benda, kutub dari magnet memiliki suatu sifat. Sifat yang tepat ditunjukkan pada opsi mana? A. Kutub senama magnet tidak bereaksi. B. Kutub senama magnet selalu saling menolak. C. Kutub tidak senama seringkali menolak. D. Kutub utara magnet tidak bereaksi. Sifat yang tepat dari kutub magnet ditunjukkan pada opsi B. Kutub senama magnet selalu saling menolak. Mengacu pada hukum magnet, kutub senama kutub yang sama pada magnet akan saling menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Jadi, kutub utara akan menarik kutub selatan, dan sebaliknya. Sementara itu, kutub utara akan menolak kutub utara lainnya, dan kutub selatan juga akan menolak kutub selatan lainnya. Soal nomor 4. Solihin ingin sekali membuat magnet. Untuk membuat magnet ada banyak sekali cara yang bisa Solihin lakukan, namun bukan dengan cara A. Dihias dengan kawat, B. Dicelupkan pada air garam, C. Digosok pada tembok, D. Dialiri arus secara bolak-balik. Untuk membuat magnet, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Namun, cara yang tidak tepat untuk membuat magnet adalah C. Digosok pada tembok. Membuat magnet biasanya melibatkan proses yang mempengaruhi medan magnet benda tersebut. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain menggosokkan benda feromagnetik dengan magnet yang sudah ada dalam satu arah dan bukan pada tembok, mencelupkan pada air garam, dan dialiri arus listrik. Namun, menggosok benda pada tembok tidak akan membentuk medan magnet yang diperlukan untuk menciptakan magnet. Soal nomor 5. Arjuna mencari gaya tarik yang paling besar pada magnet, maka Arjuna akan menemukan bagian magnet sebagai jawabannya. A. Atas,
B. Tengah, C. Kutub, D. Dalam. Jika Arjuna mencari gaya tarik yang paling besar pada magnet, maka bagian yang tepat akan menjadi C. Kutub. Gaya tarik terbesar pada magnet akan berada di sekitar kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Di area ini, medan magnet pada magnet lebih terkonsentrasi dan lebih kuat, sehingga gaya tariknya juga lebih besar dibandingkan dengan bagian lain pada magnet. Soal nomor 6. Harry baru mengetahui bahwa logam dapat dihilangkan sifat kemagnetannya. Caranya adalah dengan kecuali A. Dicelupkan air tawar, B. Didinginkan, C. Dilempar ke tanah, D. Dibiarkan. Logam dapat kehilangan sifat kemagnetannya melalui beberapa cara, kecuali D. Dibiarkan. Cara yang efektif untuk menghilangkan sifat kemagnetan logam antara lain adalah dengan memanaskan logam hingga titik curi, suhu di mana logam kehilangan sifat kemagnetannya, memberikan benturan fisik yang kuat seperti melempar ke tanah atau dengan menggabungkan dengan zat lain yang membuat sifat kemagnetannya berkurang. Namun, sekadar dibiarkan tanpa pengaruh eksternal lainnya, sifat kemagnetan logam tidak akan hilang dengan sendirinya. Soal nomor 7. Di dunia ini ada jenis hewan yang memanfaatkan medan magnet dalam kaitannya untuk melakukan aktivitas migrasi. Hewan yang dimaksud adalah kecuali A. Salmon, B. Penyu, C. Lobster duri, D. Beruang. Hewan yang tidak memanfaatkan medan magnet dalam kaitannya untuk melakukan aktivitas migrasi dalam daftar ini adalah D. Beruang. Hewan migrasi seperti salmon, penyu, dan kepiting duri, lobster duri, memanfaatkan medan magnet bumi untuk menentukan arah dan jarak ketika mereka melakukan perjalanan jarak jauh dalam siklus hidup mereka. Beruang, sebagai contoh yang diberikan, tidak termasuk dalam jenis hewan yang menggunakan medan magnet untuk migrasi. Soal nomor 8. Berbagai jenis hewan memiliki partikel magnetik. Beberapa hewan tersebut memanfaatkan hal tersebut untuk membuat suatu alat alami bernama peta navigasi, dengan cara memanfaatkan pula medan magnet pada bumi. Hewan yang dimaksud adalah A. Burung, B. Beruang kutub, C. Ikan salmon, D. Penyu kerdil. Benar, berbagai jenis hewan memiliki partikel magnetik dan memanfaatkan medan magnet bumi untuk membuat peta navigasi alami. Hewan yang memanfaatkan hal tersebut dalam opsi yang Anda sebutkan adalah A. Burung. Burung migratori, secara khusus, menggunakan medan magnet bumi dalam aktivitas migrasi mereka untuk membantu menentukan arah dan jarak perjalanan mereka. Selain burung, ikan salmon C, dan penyu D juga memanfaatkan medan magnet untuk navigasi dalam migrasi mereka. Namun, beruang kutub B tidak termasuk dalam jenis hewan yang menggunakan medan magnet untuk migrasi. Soal nomor 9. Ryan mengatakan bahwa ia tidak mengerti cara menemukan sudut deklinasi. Apa sebetulnya pengertian dari sudut yang dimaksud tersebut? A. Suatu sudut yang dihasilkan dari bentuk jarum kompas yang bertemu dengan kutub utara selatan bumi. B. Sudut yang dibentuk kompas dengan benda horizontal. C. Sudut yang alamiah dari kemiringan bumi. D. Sudut antara dua jarum kompas.
Sebenarnya, pengertian dari sudut deklinasi adalah suatu sudut yang dihasilkan dari bentuk jarum kompas yang bertemu dengan kutub utara selatan bumi. Sudut deklinasi adalah sudut antara arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas terhadap kutub utara geografis, kutub utara selatan bumi, dan kutub utara magnetis. Sudut ini berubah seiring dengan perubahan posisi medan magnet bumi dan posisi geografis pengamat. Mengukur sudut deklinasi sangat penting untuk navigasi, terutama dalam bidang penerbangan, pengukuran bumi, dan penjelajahan. Soal nomor 10. Fermentasi makanan dapat dengan mudah ditemukan pada berbagai produk yang dijual di pasaran. Apa sebetulnya keuntungan dari adanya fermentasi pada makanan tertentu, kecuali A. Lebih bergizi, B. Lebih nikmat, C. Lebih terjangkau, D. Lebih bagus tampilannya. Fermentasi makanan memang memiliki keuntungan dalam berbagai aspek. Namun, keuntungan yang tidak tepat ditampilkan dalam D. Lebih bagus tampilannya. Fermentasi seringkali membuat makanan lebih bergizi karena adanya mikroorganisme yang menghasilkan vitamin atau nutrisi tambahan pada prosesnya. Selain itu, fermentasi juga bisa membuat rasa makanan lebih nikmat dan kaya akan rasa dan membuat makanan lebih terjangkau karena umumnya memperpanjang masa simpan dan menambah nilai produk. Namun, fermentasi tidak selalu membuat tampilan makanan lebih bagus, karena terkadang menghasilkan tekstur atau warna yang tidak selalu lebih menarik. Soal nomor 11. Anindya tertarik dengan bioteknologi modern. Banyak tindakan yang akan dipelajari oleh Anindya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang relevan dengan bioteknologi modern, seperti A. Tak melibatkan prinsip keilmiahan. B. Memerlukan berbagai teknologi dan alat yang canggih. C. Dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, dan alat seadanya. D. Tindakan selalu melibatkan zat air. Anindya memang akan menjumpai berbagai tindakan yang relevan dengan bioteknologi modern dalam pembelajarannya. Tindakan yang paling relevan dengan bioteknologi modern dalam pilihan tersebut adalah B. Memerlukan berbagai teknologi dan alat yang canggih. Bioteknologi modern melibatkan penggunaan teknologi dan alat canggih untuk memahami, memanipulasi, dan mengendalikan sistem biologis. Beberapa contoh teknologi dalam bioteknologi modern termasuk teknik rekayasa genetika, PCR polymerase chain reaction, dan teknologi CRISPR-Cas. Semuanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip ilmiah dan penggunaan alat-alat spesifik. Soal nomor 12. Sejak ditemukannya rekayasa genetika, saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkannya dalam kehidupan. Sebetulnya manfaat dari rekayasa genetika tersebut adalah A. Mendapatkan hormon insulin dengan cara memanfaatkan suatu bakteri tertentu. B. Meningkatkan status kesuburan tanah dan lahan. C. Meningkatkan kandungan unsur hara di tanah. D. Mengeksplorasi pengobatan alternatif. Sebetulnya, manfaat dari rekayasa genetika yang paling relevan dengan pilihan yang diberikan adalah A. Mendapatkan hormon insulin dengan cara memanfaatkan suatu bakteri tertentu. Dalam rekayasa genetika, ilmuwan berhasil memasukkan gen yang mengkode produksi insulin manusia ke dalam bakteri seperti Escherichia coli. Bakteri tersebut kemudian dikendalikan untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar.
Proses ini membantu dalam produksi insulin yang lebih murah dan efisien untuk pengobatan diabetes. Rekayasa genetika memang memiliki berbagai aplikasi lain dalam bidang kedokteran, pertanian, dan penelitian, tetapi opsi yang paling relevan dengan rekayasa genetika dalam pilihan yang diberikan adalah opsi A. Soal nomor 13. Suatu reproduksi tanaman yang dilakukan dengan cara vegetatif, yang jumlahnya banyak dan jenisnya seragam, jika ditinjau dari konsep bioteknologi, maka sebetulnya dapat dilakukan dengan cara A. Rekomendasi jenis gen baru, B. Melakukan cangkok sederhana, C. Membuat jaringan baru, D. Kultur jaringan. Dalam konteks bioteknologi, reproduksi tanaman secara vegetatif dengan jumlah banyak dan jenis yang seragam dapat dilakukan melalui D. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik bioteknologi yang memungkinkan perkembangbiakan tanaman dari eksplan, jaringan atau sel tanaman, dalam kondisi steril dan lingkungan terkontrol. Teknik ini memungkinkan produksi jumlah tanaman yang banyak dan seragam dengan cepat, serta membantu memperkenalkan variasi genetik baru melalui teknik rekayasa genetika. Soal nomor 14. Dalam bioteknologi, terdapat berbagai macam bidang ilmu yang diterapkan sehingga memberikan hasil yang inovatif dan baik. Bidang ilmu yang diterapkan adalah seperti A. Ekonomi, biologi, kimia, dan alam. B. Fisika, geografi, dan ilmu tanah. C. Mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia, genetika. D. Biologi, genetika, fisika, dan ekonomi sosial. Dalam bioteknologi, bidang ilmu yang paling umum diterapkan untuk menghasilkan inovasi dan solusi yang baik meliputi C. Mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia, genetika. Bioteknologi memadukan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami, memanipulasi, dan mengendalikan sistem biologis di tingkat molekuler, sel, dan jaringan. Mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia, dan genetika adalah bidang ilmu yang paling umum digunakan dalam bioteknologi. Meskipun juga ada penerapan dari bidang ilmu lain seperti ekonomi dan fisika, kombinasi ilmu dalam opsi C lebih merepresentasikan ilmu yang diterapkan dalam bioteknologi. Soal nomor 15. Rani baru saja mempelajari materi bioteknologi di sekolah. Sekarang ia dapat membedakan antara bioteknologi yang konvensional dan yang modern. Hal yang dapat dijelaskan oleh Rani dari perbedaan keduanya adalah A. Produk yang berbeda, B. Kualitas produk, C. Mikroorganisme yang dilibatkan, D. Prinsip ilmiah yang berlaku. Sekarang Rani dapat membedakan antara bioteknologi yang konvensional dan yang modern. Perbedaan utama antara keduanya adalah D. Prinsip ilmiah yang berlaku. Bioteknologi konvensional melibatkan penggunaan mikroorganisme atau enzim secara alami dalam proses fermentasi dan pembiakan tanaman, tanpa memodifikasi struktur genetik mereka secara khusus. Contoh bioteknologi konvensional termasuk pembuatan keju, yogurt, dan anggur. Bioteknologi modern, di sisi lain, melibatkan penggunaan teknologi dan alat canggih untuk memahami, memanipulasi, dan mengendalikan sistem biologis pada tingkat molekuler. Rekayasa genetika, cloning, dan PCR polymerase chain reaction adalah contoh teknik bioteknologi modern. Jadi,
Perbedaan utama antara bioteknologi konvensional dan modern adalah prinsip ilmiah yang mereka terapkan dalam meningkatkan proses biologis dan menghasilkan produk baru.